siang, sobat alumni. Kita balik lagi di Grebek Alumni. Nah, tapi tar dulu, lihat dulu. Kok ada mobil polisi? Di mana nih? Kok Polsek Legok? Katanya Grebek Alumni. Terus mau ngapain kita ke sini? Ke dalam aja yuk. Kita cari tahu kita mau ngapain di sini. Pak, siang, Pak Mister. Izin Pak. Mau ketemu? Pak Kapolsek ada? Ada. Di ruangannya di mana ya Pak? Boleh izin masuk? Izin dari mana? Dari Ikatan Alumni Universitas Pamulang Pak. Sudah janjian. Sudah janjian. Baik, silakan. Izin tahunan? Siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat. Alhamdulillah. Bang. Gimana? Teman-teman. Sekarang kita sama Pak Agung Dwi Cahyono SHMH. Beliau sekarang adalah Kapolsek Sektor Legok Polres Tangerang Selatan. Kenapa kok kita kesini? Ternyata beliau ini alumni kita juga, alumni Universitas Pamulang. Bagaimana mau tahu bagaimana jalan beliau bisa sehingga sampai posisi sekarang, bagaimana cerita beliau bisa kuliah di Unpam? Jangan lupa nanti kita ikuti. Jangan lupa dulu sebelum nonton lagi, jangan lupa subscribe, like, and share untuk tahu kelanjutannya. Nah, teman-teman, sobat alumni, saya udah duduk nih samping Pak Kapolsek, Pak Agung Dwi Cahyono SHMH. Pak Agung, gimana kabarnya? Alhamdulillah baik, sehat. Sehat, alhamdulillah ya. Alhamdulillah. Tadi juga kita sempat mengikuti kegiatan beliau, Ya. namanya Jumat Curhat. Nah, sebelum kita bahas Jumat Curhat lebih lanjut, Bapak tuh dulu sebenarnya cita-citanya apa sih Pak? Cita-citanya memang dari kecil jadi polisi. Jadi polisi. Iya. Jadi ya kita ikutin karena kebetulan saudara kita banyak yang polisi, jadi ya kita ikutin. Ikutin. Sampai Jadi sekarang. memang udah passion dari kecil Iya. ya, karena dari didikan keluarga segala macem. Nah, dulu kan Bapak, kita tahu Bapak lulusan S2 Universitas Pamulang nih. Ya. Nah, untuk S1-nya sendiri Bapak di mana? Dulu S1 saya sekolah di Universitas Bayangkara. Bayangkara. Yang itu dulu punya Yayasan Polri. Gitu. Kenapa nih tertarik akhirnya saya kayaknya harus S2 lagi dan di Unpam? Baik, jadi gini Mas Aslam, karena saya dapat informasi dari teman saya yang sudah alumni Unpam. Memang di situ yang pertama adalah biayanya murah, tapi tidak murahan, artinya kualitas pendidikan juga bagus, ya. Kemudian juga ikatan alumninya juga kuat, jadi ya untuk menunjang karir juga, makanya saya memutuskan untuk ngambil S2-nya di Unpam. S2-nya di Unpam. Jadi itu teman-teman, biaya murah dan nggak murahan. Artinya apa? Segala ilmu, pasti banyak ilmu dong. Iya, pasti. Ilmu yang paling Bapak dapat intisari di kuliah di Unpam itu apa Pak? Jadi karena memang profesi saya sebagai Polri, tentunya sebagai penegak hukum, banyak sekali manfaat yang saya dapatkan dari kuliah S2 ini, terutama penerapan hukum yang ada di masyarakat seperti itu. Makanya tadi penerapan hukum yang ada di masyarakat, apakah itu juga salah satu yang memantik Bapak akhirnya bikin kegiatan tadi Jumat Curhat itu tadi Ya, Pak? iya, benar sekali, karena dengan program kita sambang ke masyarakat langsung, kita ada namanya program Jumat Curhat. Kita mendengarkan masalah-masalah hukum yang ada di masyarakat. Tentunya kan kita ada namanya RJ ya. Kita permasalahan yang ada di masyarakat kita bisa selesaikan, tidak harus menempuh jalur hukum, tapi ada juga yang di luar jalur hukum itu, namun demikian menguntungkan kedua belah pihak lah, intinya selesai masalah itu. Jadi Gitu. RJ, bagi teman-teman yang nggak tahu RJ itu apa sih? Restoratif Justice. Ya. Restoratif Justice itu upaya penyelesaian sebuah perkara di luar persidangan ya Pak Betul, ya. iya. Jadi memang atas perintah Kapolri dan bersama-sama dengan Kejaksaan Agung Republik Indonesia itu mengedepankan proses restoratif justice
untuk tindak pidana yang hukumannya di bawah 5 tahun Ya, penjara. betul. Nah, Bapak sebagai Kapolsek, artinya pimpinan dalam wilayah hukum sektor kepolisian khususnya Resort Tangerang Selatan. Tangsel itu kan daerah penyangga ibu kota, Pak. Betul. Apalagi di sini juga sudah mulai maju pembangunan segala macam. Tantangan Bapak tersendiri sebagai Kapolsek di wilayah hukum Legok itu seperti apa, Pak? Jadi secara keseluruhan memang kalau wilayah hukum Polsek Legok kondusif karena secara kependudukan masih 70% warga asli. Jadi bukan campuran. Jadi masih kondusif. Namun demikian ada juga permasalahan kecil-kecil yang ada di masyarakat. Itu tentunya kita selesaikan ya di bawah. Apalagi ini menjelang pemilu, kita ada program juga namanya Cooling System Nusantara. Jadi salah satu upaya untuk mendinginkan suasana yang ada di masyarakat kaitannya dengan pemilu nanti, karena kan namanya masyarakat kan banyak sekali beda pilihan. Jadi tentunya kita mengajak tokoh agama, tokoh masyarakat untuk melaksanakan pendinginan kalau misalnya suasana di masyarakat sudah mulai memanas seperti itu. Oke. Nah, Bapak tentu kita wilayah hukum Legok segala macam kan masih banyak masyarakat yang memang bisa dibilang ekonominya dalam menengah ke bawah lah ya. Walaupun di wilayah BSD sana memang itu jangan kita ini memang orang-orang yang memang berbisnis. Karena memang mayoritas wilayah Tangsel itu kan pengembang. Tapi di wilayah pesisir Legok segala macam Cisauk, Cicayur itu kan masih menengah ke bawah, mohon maaf kalau dibilang. Nah, menurut Bapak sejauh mana sih kehadiran Universitas Pamulang ini dapat membantu untuk bagi masyarakat dapat menginjakan kakinya di perguruan tinggi menurut Bapak sendiri? Baik, terima kasih. Kebetulan tadi saya juga ngobrol sama ketua bandara yang kita ketemu tadi. Itu beliau menyampaikan anaknya sipil-sipil yang di wilayah Lego itu banyak yang kuliah di Unpam. Karena memang itu tadi bisa terjangkau, biayanya bisa terjangkau dari seluruh lapisan masyarakat, apalagi yang memang pendapatannya minim. Jadi yang mereka cita-citakan kuliah ternyata dengan adanya Unpam mereka bisa kuliah. Jadi teman-teman dengan adanya Unpam bisa jadi 5 tahun 10 tahun kemudian pengembang di wilayah Tangsel itu bukan hanya orang luar yang datang ke Tangsel ya Pak, tapi benar-benar masyarakat sendiri, karena dia bisa berkuliah, dia mempunyai kemampuan atau penambahan literatur pendidikan, jadi dia bisa membangun desanya sendiri, karena Legok itu masih hitungannya desa ya Pak, desa Legok. Apalagi kalau bisa Legok, Cisauk, Cicayur itu masih ada tambang pasir ya. Masih banyak. Jadi kekayaan alamnya itu masih ada lah di wilayah hukum sini. Nah, menurut Bapak, angka stunting yang tinggi akhir-akhir ini itu kan menjadi perbincangan. Nah, pengaruh sektor pendidikan murah itu sejauh mana masifnya dapat membantu penurunan tingkat stunting? Tentu Bapak sebagai aparatur penegak hukum kan pasti masuk dalam tim Satgas juga untuk penurunan tingkat stunting. Apalagi dalam wilayah hukum desa itu kan biasanya lewat Binmas itu sebagai ujung tombak penopang kepala sektor gitu. Jadi untuk penurunan angka stunting dari kami sendiri peran aktif. Kemarin Bayangkari kolaborasi dengan PKK, kita di Desa Caringin kita ngundang stunting masih sekitar 15-an lah. Jadi kita kasih telur, kita kasih nutrisi, susu itu untuk anak-anak stunting. Jadi tujuan kami nanti bisa tercapai zero stunting, jadi bisa nggak ada stunting. Jadi kalau udah zero stunting nantinya mungkin tingkat ekonomi bisa lebih baik, nanti bisa mungkin ada yang bisa kuliah juga seperti itu. Tuh teman-teman, penurunan tingkat stunting itu bukan dari hilir ke hulu, tapi dari hulu ke hilir. Justru dari sektor-sektor desa lah,
dengan bantuan Pak Agung dan aparatur lainnya, kepala desa, itu justru bisa membantu untuk menurunkan tingkat stunting. Jadi pentingnya desa, pentingnya kepolisian sektor itu bisa membantu pemerintahan pusat demi mengukur penurunan stunting. Jadi kita cukup bangga nih teman-teman sebagai alumni Universitas Pamulang masih punya alumni seperti Pak Agung yang benar-benar tadi ternyata warga sangat antusiasme Pak dengan program Jumat Curhat itu. Nah itu udah berjalan berapa lama tuh Pak? Dan masalah apa aja yang Bapak temui itu? Kurang lebih 1 tahun lah. Selama saya menjabat jadi Kapolsek Lego, kurang lebih 1 tahun, program Jumat Curhat ini sudah kita laksanakan. Jadi terutama yang banyak menjadi permasalahan adalah yang selama ini viral, ya, gangster, tawuran pelajar, itu masih menjadi topik yang paling trending. Jadi kita sampaikan ke warga masyarakat, aparat RT, RW, Pak Lurah juga. Jadi masalah itu bukan hanya masalah kepolisian saja atau aparat saja, tapi menjadi masalah kita bersama. Kita butuh namanya komunikasi, koordinasi dan kolaborasi. Tentunya dengan kita kolaborasi dengan masyarakat, tokoh agama, tokoh masyarakat semuanya, ketua RT, ketua RW, masalah kenakalan remaja itu bisa kita tekan, bisa minimal mungkin. Nah Pak, program Jumat Curhat itu saya menarik itu Pak. Tadi Bapak bukan hanya melibatkan pihak desa, warga masyarakat biasa, tapi ada tokoh agama Pak. Ya memang kan kita tahulah di Indonesia ini dengan masyarakat Muslim terbesar di dunia, isu agama tuh adalah isu yang paling gampang diganggu oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Nah, apa kira-kira motivasi Bapak? Oh ternyata tokoh agama juga harus kita undang. Baik, jadi memang tokoh agama atau para ustadz ini kan dia nantinya akan menyampaikan dai ke masyarakat. Jadi nanti disisipkan masalah Kamtipmas, masalah antisipasi kenakalan remaja. Nah, ini juga nanti ke depan kita ada rencana akan mengundang para kepala sekolah dan guru. Karena yang akhir-akhir kejadian banyak sekali tawuran pelajar. Jadi nanti kita akan sampaikan ke para guru agar tidak ragu-ragu untuk menindak muridnya yang memang sudah melaksanakan pelanggaran ataupun tawuran seperti itu. Nah saya juga cukup prihatin nih Pak, tingkat kenakalan remaja bukan hanya di Tangsel khususnya, tapi di seluruh Indonesia nih justru orang tua murid seakan tidak mau tahu atau tidak percaya nih ketika anak-anaknya nakal. Justru kadang guru yang dimarahi, atau ketika ditangkap polisi diamankan untuk kondusif, polisinya yang diviral-viralkan. Ya, memang media ini ada sisi positifnya dan juga sisi negatifnya. Bapak sendiri pasti kan bagaimana tuh Pak mengantisipatif supaya tidak ada isu-isu negatif ketika Bapak sedang menjalankan tugasnya gitu. Padahal itu kan untuk kebaikan masyarakat juga. Iya. Jadi antisipasi kita adalah kita selalu memberikan arahan ke anggota pada saat penanganan apapun ke masyarakat, kita kedepankan humanis, walaupun tetap ketegasan itu perlu. Jadi kalau kita menghadapi permasalahan, ada yang bisa kita selesaikan dengan RJ, ada juga yang kita selesaikan dengan hukum, seperti itu. Nah, bahayanya Pak, sekarang tuh kenakalan remaja itu mungkin 5 tahun yang lalu narkoba itu menjadi sangat ganas ya, masalah yang cukup trending pertama lah untuk kenakalan remaja. Sekarang kalau tidak salah saya sering baca juga Pak, seks bebas itu kadang sampai sekarang udah hampir mengalahkan tingkat narkoba Pak, tindak pidana narkoba yang dilakukan oleh remaja. Itu menurut Bapak gimana tuh Pak? Memang betul sekali, karena kenakalan remaja kan banyak macamnya. Jadi upaya kita khususnya Polsek Lego, kita selalu memberikan binluh atau pembimbingan dan penyuluhan di sekolah-sekolah kaitannya dengan kenakalan remaja. Di antaranya ada penyalahgunaan narkoba, kemudian seks bebas, gangster, itu kita selalu memberikan penyuluhan ke masyarakat. Mungkin anak-anak muda kita itu
kurang dikasih penyuluhan tentang hukum. Ya kalau saya bawa sajam itu sanksinya apa, saya melaksanakan pelanggar ini sanksinya apa. Kalau mereka kurang pengetahuan masalah hukum, tentunya juga akan seenaknya untuk melaksanakan pelanggaran itu. Nah, teman-teman, bagi teman-teman yang nggak tahu nih, mungkin kalau teman-teman kadang butuh bantuan polisi, datang ke polsek atau polres malam-malam hanya dapat menemui perwira piket atau petugas piket. Tapi di Polsek Legok, kalau teman-teman mau tahu, ini salah satu kapolsek yang masih aktif, paling aktif mungkin ya Pak, Ya. untuk ikut berpatroli bersama Ya. jajaran malam-malam itu Pak. Betul. Kenapa sih Pak, kok Bapak kan udah perwira nih Pak, ibarat kata udah pimpinan, masih mau turun ke lapangan patroli tengah malam malah Pak? Ya. Jadi kehadiran saya sebagai pimpinan di sini akan memberikan motivasi kepada anggota. Kapolseknya turun, kalau saya nggak turun nggak enak seperti itu. Jadi saya ada istilah satu keteladanan itu melebihi atau lebih baik dari 1000 kata-kata bijak. Jadi percuma saja kita ngomong baik tapi kita nggak memberi contoh gitu. Pas pernah ada nggak nih Pak ancaman Ancaman dari orang, oh ternyata kapolseknya terlalu mengganggu? Mungkin kalau orang-orang di luar sana yang punya niat jahat terhadap sesuatu, dengan Bapak aktif turut serta, itu justru mengganggu mereka dan Bapak akhirnya ada ancaman. Itu pernah nggak Pak kira-kira? Alhamdulillah belum pernah ada. Jadi Pernah ada, ya? saya kan kadang patroli sampai jam 3, kadang sampai subuh. Ya alhamdulillah masyarakat juga mendukung, karena siapa sih yang mau kalau wilayahnya nggak aman. Iya. Jadi begitu saya muter-muter ternyata memang banyak warga masyarakat yang masih melek. Kita nimbrung di situ ngobrol, semuanya antusias dan mendukung program kita ini. Keselamatan Bapak, kehadiran Bapak itu kan tidak terlepas jauh dari doa. Iya betul. Doa keluarga terutama. Menurut Bapak, sebagai Bapak, peran serta keluarga terhadap Bapak yang sudah sampai sekarang ini tuh pentingnya apa Pak? Jadi yang pertama doa adalah tentunya kedua orang tua saya ya, untuk memberikan keselamatan, berdoa untuk keselamatan saya dan keluarga. Kemudian untuk istri ya alhamdulillah, istri selalu mendukung kegiatan-kegiatan saya, bahkan ikut aktif dengan ibu-ibu PKK, kecamatan, kelurahan. Ya itu tadi contohnya penurunan stunting itu saya selalu ikut kegiatan. Kemudian juga baksos, pembagian sembako untuk warga yang kurang mampu. Kemudian yang belum lama ini kita laksanakan karena ini sudah kemarau panjang, banyak warga desa yang kekurangan air. Kita juga distribusi air bersih ke beberapa desa. Tuh teman-teman, saya ini benar-benar ngelihat dengan mata kepala saya sendiri. Pak Kapolsek turun langsung mendistribusikan air berton-ton ke desa sekitar, karena kita tahu sekarang Jabodetabek cuacanya tuh bisa 38 derajat Celcius Pak. Otomatis air itu menjadi peran penting untuk keberlangsungan kehidupan masyarakat, untuk keperluan mencuci segala macam. Pak Kapolsek nggak jauh-jauh, air sampai kepikiran itu gimana Pak? Mungkin orang lebih kayak apalah upaya-upaya yang lain, tapi Bapak langsung air gitu. Ya karena memang air kan kebutuhan pokok ya. Kita kalau hidup nggak ada air kan nggak bisa. Itu juga pernah suatu hari Jumat pagi, ada binama saya curhat ke saya, menyampaikan, kan saya ada rencana untuk pembagian air. Bilang, dan tadi ada warga saya bilang bisa nggak air dibagi sebelum Jumatan, karena buat wudhu aja nggak ada. Akhirnya saya pesanin khusus, ya. Saya langsung telepon ke PDAM, saya minta sekarang juga diantar 1 tangki air untuk keperluan sholat Jumat. Itu karena kan mereka buat wudhu aja, katanya mau ngambil air kali yang sudah tercemar, makanya saya nggak tega lah. Nah Pak, pastikan masyarakat itu bisa ketemu Bapak ketika Bapak ada di posisi ini. Nah, tentu ketika Bapak sudah pensiun nanti, apakah Bapak tetap akan hadir untuk masyarakat atau seperti apa, atau udah ada yang Bapak persiapkan setelah pensiun saya bisa hadir di masyarakat dengan cara demikian? Nah itu Pak. Pastinya namanya sifat kemanusiaan kita tuh ada ya. Ya mudah-mudahan kita selalu diberi kesehatan. Kalau nanti saya pensiun pun ya kalau masih ada
umur, ada rezeki, kita tetap pengabdian ke masyarakat. Tuh teman-teman, intinya memanusiakan manusia, humanis, modern, religius, ya Pak. Jadi bagi teman-teman, hilanginlah stigma-stigma buruk. Ternyata masih ada kok aparatur penegak hukum kita, abang kita, alumni kita yang sangat care, peduli sama masyarakat. Balik lagi, ketika ada yang bertingkah perilaku negatif, itu hanya oknum. Ya. Jangan samaratakan sebuah lembaga itu adalah buruk. Masih ada contohnya kok, contoh kecil dari Pak Agung, dan mungkin di luar sana ada Pak Agung-agung lainnya, hanya saja kita tidak tahu. Ya. Pak, ada pesen nggak Pak nih Pak, buat teman-teman yang masih stigmanya adalah Unpam, universitas paling murah, atau apa sih Unpam, nggak bisa disamakan, tetap aja kalah sama kampus-kampus lainnya. Jadi saya sendiri sebagai alumni mahasiswa Unpam sangat bangga. Jadi teman-teman, adik-adik semua jangan berkecil hati, karena itu tadi Unpam itu kualitasnya tidak diragukan. Ya, banyak pejabat-pejabat lulusan Unpam. Saya harapkan juga untuk adik-adik semuanya tetap semangat. Ya, untuk Ikatan Alumni saya terima kasih bisa berkunjung ke tempat saya, ke kantor saya. Saya harapkan tetap semangat, tetap jaga soliditas. Nah, Sobat Alumni, bagi yang pengen tahu kelanjutannya bagaimana profil Pak Agung dan bagaimana keseharian Pak Agung, nanti jangan lupa nih ditonton di podcast Ikatan Alumni Universitas Pamulang. Habis nonton jangan lupa juga di subscribe, like, and share. Nah, mungkin itu aja. Makasih nih Pak Agung waktunya. Kita doakan sama-sama semoga Pak Agung tetap sehat, Amin. sehat walafiat, panjang umur. Amin. Dan mudah-mudahan ketika setelah pensiun nanti tetap ada dan hadir untuk masyarakat sekitar. Amin. Gitu. Nah, nanti kan kita jumpa lagi di siapa lagi nih alumni yang akan kita hadiri, nantikan kelanjutannya di episode selanjutnya. Sobat Alumni, ciao. Polri Presidi. Pesannya Pak Agung luar biasa. Luar biasa kenapa? Karena izin. Berkesannya tidak ada Kapolsek yang pagi-pagi sepedaan datang ke warga-warga. Cuman Kapolsek ini doang nih. Jadi saya aja kaget. Karena saya aja kaget, saya belum mandi, belum apa nih. Kapolsek Jumat pagi sudah keliling ke warga Kemuning. Udah nyarap uduk di warga saya, kan seperti itu, sangat luar biasa lah. Karena beliau langsung terjun mendengarkan opini dan keluhan warga masyarakat khususnya Kemuning, Pak. Begitu.